Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi untuk menghandle request get warga menggunakan ID ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membuat get semua warga, sekarang kita akan membuat get warga by ID. Jadi kita masuk dulu ke folder services warga, lalu di sini kita buat lagi satu file namanya get warga by id.js. Seperti ini. Kita bisa kopas si importnya, import tadi dari yang get warga ya, bisa kita kopas, query-nya kita kopas juga. Nah seperti ini. Oke, parameternya. Nah seperti ini ya, mirip yang function get. Bedanya kali ini kita akan mendapatkan parameter ID dari URL. Kita masuk dulu ke rootnya get warga. Di rootnya get warga sekarang kita akan membuat aturan penanganan rutenya. Jadi get slash. Nah, bedanya sekarang karena get by ID. Jadi di sini kita kasih parameter URL ID. Di sini ada titik 2. Titik 2 ini artinya nanti parameter ID ini akan kita tangkap dari handler rute ini. Handler itu function yang nanti menghandle respon dari rute ini. Kita sebut functionnya get warga by ID ya. Di situ kita panggil juga, kita import get warga by ID sama dengan require, lokasinya mirip ya, services warga slash get warga by ID. Jadi di sini penanganannya kalau di parameternya slash warga slash ID dari warga, maka kita akan handle dengan function get warga by ID. Nah, query-nya kita butuh tangkap ID dari warga dulu. ID warganya const ID sama dengan, kembali kita tangkapnya dari objek HTTP request ya. Karena objek HTTP request ini objek powerful yang dia mewadahi semua input dari klien. Bedanya kalau tadi kita pakai atribut query, karena yang kita ambil itu query param ya, yang pakai datanya. Jadi untuk dapat parameter dari URL itu ada dua jenis ya. Ada query parameter yang itu tuh pakai tanda tanya atau tanda dan. Fungsinya kalau query parameter itu lebih ke, kalau di RESTful API ini lebih ke filter data. Tapi kalau yang sekarang akan kita gunakan, kita pakainya params ya. Jadi si params ini akan mengambil URL parameter. Bedanya kalau params itu seperti ini ya, warga slash misalnya A32 misalnya kayak gini, itu diambilnya si A32 ini pakai params. Jadi kita params namanya ID ya, nama parameternya ID. Di sini kita definisikan sebagai ID. Jadi di sini juga kita ambilnya ID. Kalau sudah, sekarang kita ubah SQL-nya tetap sama, select all from app warga, tapi tidak usah diorder karena kita cuma ambil satu hasil saja, where ID sama dengan $1. Kita pakai ini istilahnya parameterized value ya, value yang kita parameterkan. Ini tujuannya adalah untuk menghindari, salah satunya menghindari SQL injection. Di sini $1, maka $1 ini akan digantikan oleh item pertama dari array ini ya, array di sini. Array di sininya ID. Nah, ID-nya yang ini ya, ID di sini. Jadi nanti dari ID dia masuk ke select all from app warga where ID sama dengan $1, menggantikan $1 ini. Nah, sekarang untuk responnya kita kasih kondisi dulu. Kenapa? Karena nanti responnya akan beda ya. Responsnya itu kan selalu berbentuk array, DB response-nya kalau menggunakan library ini ya. Jadi sekarang kita buat kondisi dulu. Kalau DB response ada atribut ya, namanya row count, yang menghitung jumlah baris yang dikembalikan dari database. Artinya kalau warga dengan ID ini nggak ada, berarti row count-nya 0. Tapi kalau ditemukan ada warga dengan ID tersebut, maka row count-nya 1. Sini kalau row count-nya 1, kita kasih responsnya seperti ini. HTTP response.json, objek HTTP response-nya pakai method JSON. Oke, di dalam JSON-nya, apa yang mau kita tampilkan dalam bentuk JSON itu adalah respons dari database item pertamanya. Kenapa ini dibuat seperti ini, enggak seperti ini? Agar nanti respon yang dihasilkan itu objek, bukan array. Karena kalau kita langsung aja seperti ini, nanti jadinya array. Padahal kan kita cuma mau ambil satu item aja ya. Else,
Kalau tidak ditemukan, maka kita akan memberi balasan respons objek kosong. Seperti ini. Oke ya, di sini kita sudah buat function get warga by ID. Kita sudah sambungkan juga dari roots-nya. Ini ID-nya. Jadi dari roots masuk ke pet/warga/ID, lalu dihandle oleh function get warga by ID. Dari function get warga by ID diambil ID-nya, digunakan untuk mencari warga berdasarkan ID tersebut. Lalu responsnya diberikan seperti itu. Kita tes kembali di hopscotch. Kita buka hopscotch-nya. Kita lihat dulu ya semua warga. Karena kan ID-nya kita pakai UUID ya, bukan pakai ID sederhana. Nah ini keuntungannya juga tadi dari UUID. Kita emang nggak bisa ngasal warga 1, warga 2, warga 3, nggak gitu ya. Harus lengkap gitu. Susah kalau orang mau nebak-nebak ID warga kayak gini. Kita mau ambil si Rendahkansu. Sini kita taruh, kita copy ID-nya. Nah seperti ini, send. Nah kita udah dapet ya, jadi kita udah dapet warga berdasarkan UUID-nya. UUID-nya kita kasih sebut ID. Nah seperti ini. Oke teman-teman, di sini teman-teman sudah berhasil membuat handling dari URL untuk pet get/warga/ID. Materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita post data, bagaimana kita menambahkan data baru ke database via URL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.